Mengawali pelaksanaan proyek Resbon di Kalimantan Barat, Yayasan Penabulu bersama dengan IKO menyelenggarakan sosialisasi proyek Resbon yang dilanjutkan dengan lokakarya di Putu Sibau pada tanggal 26 September 2019 yang lalu. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan proyek Resbon kepada pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, kepada pihak perusahaan, dan lembaga sosial masyarakat lainnya. Dalam sambutannya, Budi Susilo dari Penabulu menjelaskan maksud dan tujuan dari proyek Resbon. Pengembangan pendekatan hak asasi manusia (HAM) dalam prinsip panduan bisnis hak asasi manusia yang memanfaatkan dana CSR yang terintegrasi dengan keuangan desa. Kegiatan yang pertama, yang kedua adalah penguatan organisasi masyarakat sipil, khususnya bagi lembaga desa berperspektif hak asasi manusia. Tentu kita juga bersyukur pada hari ini dengan bisa hadir dalam acara sosialisasi proyek. Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu dalam sambutannya yang diwakili oleh Bapak Mutaharudin MAP menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyambut baik proyek Resbon di Kabupaten Kapuas Hulu, terutama dalam konteks mempercepat pembangunan dan kemandirian desa. Program kita dinilai sangat tepat karena mengusung 3 area intervensi. Yang pertama, pengembangan kerangka bendera dan inklusi dari sektor bisnis kelapa sawit dalam rangka nilai aksi nasional hak asasi manusia berdasarkan prinsip-prinsip dan panduan bisnis hak asasi manusia yang memanfaatkan dana CSR usaha di tingkat desa maupun tingkat yang lainnya yang terintegrasi dengan dana desa. Yang kedua, penguatan peran organisasi masyarakat sipil di area perhubungan untuk mendorong penghormatan dan perlindungan HAM dalam rantai pasokan sawit yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, tentang pentingnya sawit berkelanjutan sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 dan tata aturan global dalam panduan bisnis dan hak asasi manusia. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penelitian dasar dan sosialisasi proyek Resbon, penting untuk dilakukan kunjungan lapangan ke 10 desa sasaran proyek dan kepada pihak-pihak terkait pendukung pelaksanaan proyek, antara lain pemerintah Kecamatan Soait dan Semitau, sektor bisnis, PT Gar Smart, supplier Gar Smart, dan pihak terkait lainnya. Salah satu desa yang dikunjungi adalah Desa Marsedan Raya. Desa Marsedan Raya adalah salah satu contoh desa yang telah menerapkan prinsip CCSR atau kemitraan multipihak dalam pengembangan ekonomi desa. Desa yang terletak di pinggir Sungai Kapuas ini berpenduduk 674 jiwa. Menurut data IDM 2019, desa ini berstatus desa maju dengan nilai IDM 0.7500. Sudah ada kerjasama yang baik antara desa dengan perusahaan dalam pembangunan desa, meski belum terstruktur dalam APBDes. PT Kartika Cipta Pratama yang berkantor di wilayah desa Mantan adalah perusahaan sawit yang tergabung dalam Smart Gar. CSR diberikan dalam bentuk pembiayaan kegiatan pemberdayaan, yaitu Pusat Pelatihan Pertanian Masyarakat atau P3M, dan pembinaan kebun PKK dan peternakan ayam petelur. Pak, bisa diceritakan sedikit hubungan lembaga ini atau kegiatan ini dengan desa itu seperti apa, Pak? Yang pertama kita mengacu kepada CSR. Setiap desa yang berdampak di dalam wilayah perkebunan sawit, tanggung jawab sosialnya itu kepada perusahaan. Nah, lewat CSR kami selaku kepala desa Marsedan Raya melakukan pendekatan dengan pihak perusahaan untuk bekerja sama, ikut dalam kelembagaan CSR, dan di sini kami telah bekerja sama dengan kelembagaan yang namanya PP3M, di mana kami melakukan kegiatan kerjasama tentang pembuatan kompos, kemudian kami melakukan kerjasama penanaman ringa di seluruh masyarakat yang ingin melakukan penanaman itu guna untuk bahan baku pembuatan kapsul meringa. Inilah seperti contoh daun yang atau
tanam tumbuh moringa nanti akan diolah menjadi kapsul sebagai daya tahan daripada tubuh kita. Ini efeknya. Dan selanjutnya kami masih banyak kerjasama di dalam bidang mungkin nanti ke depannya komputerisasi, kemudian pembatikan dan lain sebagainya. Saat ini saya sedang berada di laboratorium pengolahan daun moringa, madu dan manisan rosa yang dikerjakan merupakan CSR dari perusahaan Sinarmas Group ya, untuk mendukung masyarakat di sini. Ini adalah pusat pelatihan ya. Bekerja sama dengan TP3M Yayasan ini, sehingga di sini menjadi pusat pelatihan bagi masyarakat yang didukung oleh perusahaan Sinarmas melalui program CSR-nya. Kami sudah mencoba mencicipi manisan rosella, enak sekali. Dan di sini juga produk-produk di sini madu, misalnya kapas hulu banyak sekali madu. Dan di sini di packing lagi dan dengan kunci tadi khusus dipesan dari Yogyakarta sehingga harganya lebih mahal. Sampai berapa satu guci itu 135 Pak. Satu guci seharga 135.000, di mana isinya 200 ml atau 220 ml. Oh, di Jogja. Kan masyarakat sudah mulai menjual daun moringa ke sini ya, ke pusat P3M ini, di mana mereka tadi lebih bibit dan sebagainya. Kalau dari tanggapan masyarakat, apakah mereka sudah menikmati keuntungan dari menjual daun moringa itu, Pak? Kalau bicara soal moringa, ini masih tahap dalam pembelajaran. Tahap pembelajaran baik pembelajaran lingkungan, habitatnya, kemudian pembelajaran tentang perubahan mindset masyarakat. Tadi yang tidak terbiasa menanam moringa, sekarang bagaimana kita berupaya memberi pemahaman dengan mereka agar mereka bisa membudayakan diri untuk menanam moringa, terutama khususnya bagi kesehatan, menjaga kesehatannya pribadi maupun keluarga. Dan kami sangat berterima kasih kepada PT Sinarmas Group yang telah mengedukasi masyarakat, tadi merubah pola pikir masyarakat sehingga masyarakat ini tahu dengan kesehatannya bagaimana menjaga kesehatan, baik itu kesehatan lingkungan, kesehatan pada pribadinya sendiri, sehingga kita ke depannya bisa mencerdaskan diri lah, itu intinya, sehingga kesehatan bisa terjamin. Secara ekonomi Pak, masyarakatnya bagaimana? Secara ekonomi alhamdulillah selama PT Sinarmas ini masuk di wilayah kita, terutama Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya Desa Semitau, ini dampaknya luar biasa positif, karena terus terang penyerapan tenaga kerja yang pertama, kedua lagi peredaran uangnya, indikator kemajuan daripada masyarakat ini tumbuhnya perbankan, baik itu Bank BPD, Bank Pembangunan Daerah, Bank BRI, kemudian CU sudah bermunculan di mana-mana. Artinya indikatornya itulah bahwa daya beli masyarakat sangat luar biasa dengan adanya dampak perusahaan yang masuk ke sini. Selain mendapat bantuan pengembangan sumber daya manusia melalui P3M, masyarakat Desa Marsedan Raya juga mendapat bantuan melalui pengembangan pertanian dan kebun PKK serta pemeliharaan ayam petelur. Ini saya sedang berada di pusat perkebunan warga, di mana mereka didampingi oleh Yayasan Dian Desa, dan pendanaan untuk kegiatan ini dari CSR perusahaan Sinarmas Group, yaitu KPC. Di sini mereka belajar cara bertani, cara pengelolaan perkebunan sayur-sayuran dan juga peternakan ayam. Ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi antara desa dengan perusahaan. Yang di belakang itu untuk apa itu, Pak? Nah, kalau yang di belakang ini berikutnya kita kemarin mengajukan, karena kita lihat kita di wilayah kita ini ada 2 perusahaan besar yang berada di wilayah kita ini, tentu banyak karyawan. Nah, kita berpikir bagaimana bisnis ke depan. Kita melihat ada prospek cerah karena telur ini pasarannya luar biasa. Nah, bahkan kami sudah ditantang oleh pihak perusahaan minimal 2.000 butir per hari kami siap tampung. Ini peternakan ayam ya? Nah, kami berpikir bisnis peternakan ayam telur ini memang
menjanjikan, sehingga kami mengajukan lewat CSR, kami dibantu oleh pihak perusahaan. Nah, sebagai edukasi, kami berharap kepada pihak perusahaan dan pendampingnya juga nanti mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat itu nanti sudah bisa bagaimana cara memeliharanya, bagaimana cara pembuatan kandangannya, kemudian bagaimana pemasarannya. Nanti kalau memang ini cara berpikir mereka sudah mulai berubah, nah kami akan mensupport dari dana desa, sehingga dana desa tidak sia-sia untuk kita keluarkan kepada kelompok-kelompok pemelihara ayam petelur. Oke, jadi dengan demikian ada kerjasama antara perusahaan, desa, dan masyarakat ya. Ya, kami sangat bersyukur sekali dengan ada pihak perusahaan sudah masuk ke wilayah kami. Artinya kami ada kerjasama yang baik, menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga perusahaan itu lancar, dan kami juga ya ikut terbantu dengan ekonomi, sehingga daya beli ekonomi kami di sini, masyarakat di sini luar biasa. Perkebunan milik Desa Marsdan Raya, perkebunan ini merupakan perkebunan percontohan yang dikelola oleh ibu-ibu PKK ya. Di sini dibina oleh Yayasan Dian Desa dengan dukungan dana dari CSR perusahaan KPC ya, merupakan bagian dari Sinar Mas Group. Nah, Pak, silakan ceritakan sedikit tentang kegiatan ini, merupakan CSR tadi, seperti apa dampaknya bagi desa, Pak? Dampak yang pertama merubah mindset daripada masyarakat. Tadinya masyarakat yang tidak bisa menanam sekarang sudah bisa menanam, yang belum bisa membuat pupuk organik sekarang sudah bisa membuat pupuk organik. Juga berternak, Pak, ya? Dan juga mereka belajar untuk peternakan ayam petelur. Kambing juga. Nah, kemudian ada kambing, ada sapi juga. Jadi sehingga ini sebagai pilot proyek, sehingga nanti ketika mindset mereka sudah berubah ke depannya nanti, karena kita terus terang dana desa ini akan kita kucurkan untuk pembinaan mereka kelanjutannya. Nah, sehingga dana desa ini tidak sia-sia akan kita kucurkan. Jadi ini kolaborasi ya antara perusahaan dan kolaborasi desa. Antara pihak perusahaan khususnya PT KPC di bawah naungan Sinar Mas kepada desa Marsdan Raya. Jadi begitu mereka masuk, mereka sudah punya komitmen untuk membina masyarakat kita. Nah, alhamdulillah sekarang sudah terbukti, dan ini memang dampaknya luar biasa. Dan kita kemarin juga bicara tentang bagaimana Danau Marsdan Raya ini. Oh, tadi ada danau juga ya? Ada. Sebelah situ ya? Ya, ada Danau Marsdan Raya ini salah satu mutiara yang belum kita gali. Nah, harapan kami nanti kita bisa menggali mutiara-mutiara yang ada di danau itu, sehingga menjadi ikon wisata bagi Desa Marsdan Raya khususnya, dan umumnya untuk Kabupaten Kepulauan Seribu. Oh, jadi danau itu rencananya untuk wisata, Pak? Untuk wisata, kemudian pengembangan perikanan. Nah, nanti kami dah berpikir ke depannya nanti bagaimana supaya nelayan ini satu tempat. Jadi satu tempat, satu areal. Kemudian bukan nelayan juga. Di sini memang banyak ex pegawai pensiunan. Nah, kita akan bikin komunitas. Komunitas sehingga nanti mereka tidak bingung nanti bagaimana ke depannya mereka setelah pensiun. Nah, ini perlu kita pikirkan juga supaya mereka bisa berkolaborasi dengan nelayan tadi. Jadi ilmu mereka dapat nelayan juga mendapat ilmu dari mereka. Jadi itulah ke depannya nanti. Untuk mengembangkan itu, Pak, seperti ada pariwisata, pertanian, dan perusahaan banyak. Bapak sendiri berpikir nggak misalnya untuk pengembangan masyarakat desanya dari segi kemampuan, keterampilan, misalnya komputer dan sebagainya? Apakah ada memikirkan untuk pusat pelatihan atau seperti apa? Nah, inilah impian kami, Pak. Impian kami, karena apalagi terus terang sekarang program pemerintah ini memang peningkatan SDM. Nah, kami memang berpikir ke situ, Pak. Karena tanpa peningkatan SDM tidak bisa kita menggali apa yang ada di wilayah kita. Nah, ini yang perlu kami sampaikan dengan pihak pemerintah maupun pihak perusahaan, bagaimana ke depannya kita berkolaborasi dan pemerintah mendukung untuk membuat pelatihan-pelatihan sejenis ya sekolahan. Tentu kita atas petunjuk dari pemerintah juga nanti bagaimana Pak Bupati membuat perbub dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini kita bisa mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat ini ke depannya ini nanti bisa mandiri. Betul. Nah, inilah harapan kami.
Baik, ya itulah perencanaan bagus sekali dari Mas dan Raya. Mereka sudah memikirkan masa depannya, terutama dari pengembangan SDM, sehingga masyarakat Mas dan Raya sendiri siap untuk mengembangkan diri ekonominya, dan artinya juga menghadapi perubahan-perubahan di masa depan, sehingga kualitas mereka semakin bagus. Ya. Betul, itulah Dan harapan juga kami. anak-anak mudanya bisa Ya, mendapat ya. pekerjaan juga dengan kreativitasnya Ya, sendiri. ya. Baik, dari Mars dan Raya, Stefanus Mulyadi melaporkan.